Annyeonghaseyo Kodal, belajar bahasa Korea ke-30. Kali ini aku akan mengulas kembali gimana cara membentuk sebuah suku kata dari karakter huruf Hangul. Jadi karena teman-teman kemarin lumayan banyak ya yang udah belajar huruf vokal dan konsonan tapi masih bingung gimana cara merangkainya dari huruf menjadi sebuah kata yang bisa berbunyi. Nah, hari ini aku akan mengulas kembali secara slowly, chonchoni. Kayak pelan-pelan di sini. Oke, langsung aja. Jadi step pertama yang teman-teman harus tahu dan harus ingat itu ada 3 posisi huruf dalam suku katanya. Posisi huruf dalam suku katanya itu ada 3 ya. Ada konsonan awal atau chosong, kemudian ada vokal jungsong dan konsonan akhir chungsong atau bacim. Nah, lebih umumnya biasanya bacim ya. Kalau konsonan yang berada di akhir kalimat atau kata itu disebut bacim. Nah, konsonan awal untuk pembentukan atau untuk pembentukan suku kata bahasa Korea atau huruf Hangul itu biasanya diawali dengan huruf konsonan dulu. Jadi pertama-tama itu konsonannya dulu, teman-teman yang ada di depan. Paling depan itu pasti konsonan. Kemudian di tengah itu biasanya ada vokal. Lalu ada tambahan lagi, konsonan akhir atau bacim. Ini bisa ada, bisa enggak ya. Jadi enggak semua kata itu ada bacimnya. Ada juga yang enggak pakai bacim, jadi cuman konsonan awal sama vokal. Nah, di sini ada sedikit ilustrasi buat penggabungannya. Jadi kalau supaya gimana sih cara merangkainya ini nanti kita bahas di bawahnya. Nah, ini untuk intermezzo aja sebentar. Jadi di sini itu adalah konsonannya, teman-teman. Nah, ini adalah konsonannya tuh di depan. Ini konsonan apa? Kalau masih ingat, ini adalah konsonan ciet. Ciet. Kemudian di sampingnya ada huruf vokal O. Nah, ini huruf vokal O. Jadi ada di samping huruf konsonannya. Kemudian di bawahnya ada bacim. Bacim nien, n. Nah, ini seperti ini ya penggabungannya. Kemudian ada lagi miam. Ini konsonan lagi, m. Kemudian di bawahnya ada vokal u. Ya, ini adalah u. Kemudian ada bacim lagi, real r. Gitu. Ini sedikit gambaran, tapi kita coba masuk ke yang lebih spesifik, yaitu pola umumnya. Ini yang wajib banget teman-teman pahami dan ingat, kalau untuk vokal, jadi kita bahas vokalnya dulu ya. Kalau vokalnya udah paham nih posisi-posisinya, nanti untuk konsonan dan konsonan awal dan akhirnya itu pasti mengikuti bisa. Oke, jadi pola umumnya untuk vokal itu ada 2 jenis. Jadi di sini aku kelompokkan menjadi 2 jenis. Jadi ada vokal vertikal, kemudian ada vokal horizontal. Gimana itu maksudnya? Nah, kalau teman-teman masih ingat huruf vokal, baik dasar maupun ganda, itu ada beberapa karakter ya penulisan. Misalnya di sini aku beri contoh, ada huruf vokal A. Ini huruf vokal A kalau teman-teman masih ingat. Nah, ini A, kayak W ya. Sesungguhnya. Nah, ini adalah huruf vokal A. Huruf vokal A itu penulisannya seperti ini. Jadi tegak lurus, lalu diberi tengah strip dikit. Nah, ini yang disebut vertikal. Vertikal itu kan tegak lurus. Jadi, kalau ada huruf vokal yang berbentuk vertikal atau berbentuk tegak lurus, dia itu posisinya selalu berada di kiri konsonan. Jadi, kirinya konsonan. Di kiri konsonan. Nah, banyak ya yang vokal yang bentuknya tegak lurus atau vertikal, jadi kayak ada A, lalu ada O, I, lalu ada E yang bentuk ganda, kemudian banyak lagi lah ya, teman-teman bisa pelajarin dulu kalau belum tahu untuk vokalnya. Nah, contoh gimana cara membuatnya, strukturnya itu gimana, kalau penempatannya, seperti contoh tadi ada 3 step itu kita ngerangkainya gimana. Oke, contohnya di sini ada bunyi Y. Ini kalau teman-teman masih ingat, ini bunyi Y. Y ini aku taruh di sini ya teman-teman. Y ini kan sebenarnya Y itu kan gini aja itu udah bunyi Y ya. Tapi kalau teman-teman masih ingat khusus ya,
Vokal itu bisa berbunyi kalau di depannya ada tambahan konsonan mati, yaitu iyang. Ini kan iyang, konsonan mati iyang. Nah, ini iyang. Itu adalah konsonan mati, gandingannya. Jadi vokal ini nggak bisa berdiri sendiri, harus ada konsonan matinya supaya dia bisa berbunyi huruf vokal. Nah, Y ini dia pakainya, agak kecilin dulu. Oke, jadi ini untuk cara menggabungnya, itu dia kan ada yang plus Y. Jadi, dia susunannya yang dulu, karena ini konsonan mati, konsonan awal, taruh konsonan, baru karena dia vertikal nih, ya kan, vertikal tegak lurus, vokalnya dia ditaruhnya di kiri vokalnya. Nah, jadi kayak gini teman-teman, kurang lebihnya kayak gini ya, penulisannya emang agak ribet kalau di laptop tuh, karena masih pakai mouse. Gitu, jadi seperti ini ya, harus di kiri konsonannya, bukan di bawah, bukan kayak gini. Penulisannya kayak gini di bawah itu nggak salah. Karena dia vertikal, dia harus di kiri konsonannya. Gitu. Kemudian ada lagi nih, ga. Ini kan dari kata G plus A. Konsonan G, ga plus A. Karena dia vertikal bentuknya, jadi dia berada di samping. Bukan ga di bawah gini. Ini salah ya. Bukan kayak gitu. Jelas ya teman-teman, ini ada na gitu. Nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, jadi tulisannya di kiri, bukan di bawah kayak gini, itu salah. Oke. Lanjut, yang kedua ada ada vokal horizontal, dia berada di bawah. Jadi contohnya di sini ada huruf yang horizontal tuh ada apa lagi? Ada O, ada U, ada apa lagi? Yo, ada you, dan seterusnya dan seterusnya. Contohnya, oh, Jesongyo, ini contohnya kopas yang di atas ya, jadi belum sempet. Ini salah ini. Oke, kita buat contoh baru aja di sini ya teman-teman. Kita bikin aja, misal bunyi nu, nu. Nah, nu ini dia berada di bawah. Oke, kita coba pecah. Jadi nu ini kan konsonan N plus huruf vokal U. Ya, gini ya kurang lebihnya. Oke, karena dia vokalnya di sini adalah bentuk horizontal, jadi kalau ada vokal horizontal dia berada di bawah konsonan awal maksudnya. Jadi penulisannya konsonan dulu atas, terus kemudian di bawahnya huruf vokal O gitu. Itu benarnya seperti ini. Bukan kayak gini ya, bukan N, maaf. Oke, biar lebih jelas gitu ya. Taruh di atas ya teman-teman. Bukan kayak gini, bukan N, lalu di sampingnya. Nah, ini salah ya. Karena dia itu bentuk horizontal. Jadi, kalau dia horizontal, dia harus berada di bawah. Kalau dia vertikal, dia berada di samping atau di kirinya konsonan. Gitu. Bisa dipahami ya. Ini contohnya nanti kita coba latihan. Gitu. Nah, ini kita masuk ke contoh nih. Contohnya di sini. Karena ada dua tuh kan tadi. Ada yang konsonan. Kalau konsonan awal itu kan udah paten tuh. Udah pasti banget yang pertama itu konsonan awal. Terus di tengah ada vokal, itu pasti. Biar bisa berbunyi A, I, U, E, O. Kemudian di bawahnya ada lagi konsonan akhir. Nah ini kan apa namanya, enggak selalu ada. Jadi bisa ada, bisa enggak gitu. Nah makanya di sini aku kasih contoh, dua contoh nih. Tanpa bacim atau tanpa konsonan akhir dan dengan konsonan akhir. Contohnya seperti ini. Ada bunyi ga. Ini bunyinya ga. Ga. Oke. Ga ini ya. Ga ini terdiri dari huruf konsonan. Jadi yang merah ini konsonan awal ya teman-teman. Merah ini konsonan awal, kemudian birunya ini adalah vokal. Ingat-ingat nanti di bawahnya juga sama. Nah kalau ungu itu bacim. Oke. Ga ini terdiri dari huruf konsonan. Jadi ini konsonannya. Ga plus vokal A. Kenapa dia seperti ini penulisannya?
Ingat tadi karena dia dipakainya huruf vokal yang berbentuk vertikal, tegak lurus. Jadi dia berada di samping huruf vokalnya atau di kiri, dia berada di samping konsonannya atau berada di kiri konsonan awalnya. Kayak gitu. Kemudian na lagi, ini bacanya na. Nah, ini terdiri dari huruf konsonan nien dan huruf vokal a. Dia penulisannya juga sama, berada di kirinya konsonan karena huruf vokalnya dia berbentuk vertikal. Gitu. Oke, kemudian untuk konsonan akhir, kalau pakai konsonan akhir itu gimana? Di sini contohnya gang. Ini bacanya gang. Gang ini terdiri dari konsonan awal kiok, terus kemudian ada huruf vokal A, kemudian ditambah ing yang jadi bacim atau konsonan akhir. Nah, dia kalau ada bacimnya kayak gini, penulisannya itu sama ya, gang. Karena di sini huruf vokalnya vertikal, jadi dianya di samping. Gang kayak gini, ga. Kemudian hurufnya ini, bacim itu selalu di bawah. Di akhir dan di bawah, gang. Nah, betulnya kayak gini. Bukan kayak gini ya. Bukan gang, lalu dijajarin lagi kayak gini. Nah, samping-samping semua ini salah. Jadi, buat bacim itu dia selalu berada di bawahnya konsonan dan di bawahnya vokal. Jadi, konsonan awal dan vokal disatuin dulu, baru di bawahnya kasih bacim. Lanjut yang kedua, di sini contohnya mal. Ini bacanya mal. Mal ini dari konsonan M, lalu ada huruf vokal A, dan bacim R, gitu. Penempatannya juga sama, karena di sini vokalnya berbentuk vertikal, jadi dia penulisannya M dulu, yaitu konsonan awal, kemudian ditaruh sampingnya ada A huruf vokal, dan di bawahnya lagi ada real. Nah, ini bacanya mal. Real ini sebagai bacim, jadi dia berada di bawah. Bukan seperti ini ya, bukan berada di sampingnya, itu salah. Tapi dia selalu berada di bawah, gitu. Karena tadi kan udah memahami konsepnya ya, cara merangkai atau membentuk suku kata, kita coba latihan. Ada 4 soal, teman-teman bisa ikutan latihan ya. Di sini kita coba merangkainya, jadi menggabung-gabungkan konsonan sama huruf vokalnya. Yang pertama ini apa? Ada konsonan apa ini teman-teman? Ing. Ya, ini ada konsonan ing, ing. Nah, konsonan ing, kemudian ada huruf vokal i. Ini huruf vokal i. Poinnya yang harus kita lihat dulu adalah vokalnya. Kita deteksi dulu vokalnya itu berbentuk vertikal atau horizontal. Nah, karena di sini i bentuknya vertikal, tegak lurus, jadi berarti penempatan berada di kiri konsonan awal. Jadi tulis dulu ing, konsonan ing, kemudian i di sampingnya. Nah, 쉽다. 수였어요. Oke, cari saya. Oke. Yang kedua, ada konsonan D. Kemudian ada huruf vokal U. Ini ada huruf D, ada U, dan ada G atau K. Oke. Nah, kita perhatikan lagi. Kita lihat dulu patokannya ada di huruf vokal. Di sini huruf vokalnya bentuknya apa? Horizontal apa vertikal? Ya, jari saya hurufnya horizontal. Jadi karena dia horizontal, jadi dia berada di bawah konsonan awal. Oke, jadi penempatannya kita buat dulu. Tulis dulu konsonan awalnya ada D, kemudian ada huruf U di bawahnya, lalu dikasih bacim. Ada bacim kieu. Tuk, gini. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Tuk, gitu. Nah,
잘했어요. Terus, lanjut. Yang ketiga, ada konsonan N, lalu ada vokal A, dan ada bacim N lagi. Vokalnya berbentuk vertikal, jadi nanti penulisannya di kiri konsonan awal. Oke, jadi tulis dulu N, konsonan awal, kemudian A, nah lalu bacim di bawah keduanya ya. Jadi kayak ini tuh diblok dulu, lalu dikasih bacim ini, gitu. Nan ini artinya apa? Oke, yang terakhir ini ada huruf vokal yang ya. Terus ada huruf E. Huruf vokal E dan yang lagi konsonan atau bacimnya ini. Bacimnya. Nah, ini bentuk vokalnya horizontal ya kan? Jadi nanti dia penulisannya di bawah. Tulis dulu iyangnya konsonan awal, lalu E, huruf vokalnya, dan iyang lagi. Oke, 잘했어요. Seperti itu ya teman-teman untuk pembentukan suku kata. Udah 2 kali ya aku bahas tentang pembentukan suku kata, mudah-mudahan kali ini bisa dimengerti. Kali ini cukup panjang ya, tapi karena konsepnya slowly, 천천히 말해주세요. Oke, karena teman-teman minta untuk pelan-pelan, jadi hari ini aku akan coba untuk pelan-pelan. Mudah-mudahan bisa dimengerti untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan, langsung aja tulis di bawah. Di kolom maaf, di kolom komentar. Tapi aku udah buatin grup tele ya, free. Teman-teman bisa aja gabung di situ, gratis ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita saling sharing. Mungkin ada yang aku nggak tahu atau aku kelupaan karena aku masih belajar. Gitu poinnya. Nah, kita bisa sama-sama belajar di tele group. Oke? 끝났습니다. See you. Bye-bye.